Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 8.2 akan membawakan materi tentang Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Rasulul Azmi. Dari 25 Rasul, terdapat 5 orang Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab. Ulul yang berarti memiliki, dan Azmi yang berarti cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin, ia menyebutkan bahwa Ulul Azmi memiliki arti orang-orang yang mempunyai kemauan yang teguh. Menurut istilah, Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya. Inilah daftar Rasul-Rasul yang menerima gelar Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam, dan yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat tentang Rasulul Azmi terdapat pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Nabi Nuh alaihi wasallam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan dakwah cukup lama, hanya ada sedikit umat yang mau mengikutinya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Lamanya berdakwah dengan kesabaran dan ketabahannya, tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk membuat sebuah perahu besar. Sampai waktunya tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pedih berupa banjir bandang untuk kaum Nabi Nuh yang mengingkarinya. Ketika banjir itu terjadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari bencana tersebut karena berada di dalam perahu besar yang mereka buat sebelumnya. Namun istri dan anaknya tidak selamat karena menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, beliau berpindah ke Palestina. Maka beliau selanjutnya dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Bentuk ketabahan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala antara lain: yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanah yang sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan agar keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail, dan tentu hal itu suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga sehingga harus ke Mekah lagi adalah pemerintah membangun Baitullah Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa SAW, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan karena beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pasti mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan seorang
tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itu Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul ulul azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Hingga dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan Yahuda al-Ashariyuti atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya, hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul Zaid bin Haritsah, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan. Kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid bin Jarrah, dan lainnya. Mereka disebut As-Sabiqunal Awalun, artinya kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau disebut juga Amul Husni, karena ditinggal wafat oleh dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yasrib, Madinah, untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah, kemenangan atas kota Mekah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat pada usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi di Madinah. Demikianlah sekilas pengertian dan kisah Rasul Ulul Azmi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.